Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman kelas 3. Hari Senin, kali ini kita belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, dan Budi Pekerti. Teman-teman semuanya, siapkan bukunya ya. Udah punya semua kan? Nah, kita masuk di pelajaran pertama, yaitu belajar surah An-Nasr. Oke, semua dibuka halamannya, belajar surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr merupakan surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Lalu surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Dan surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nah teman-teman, sudah pada hafal belum dengan surah An-Nasr? Baik, sebelum kita baca bersama, maka Ustazah akan membacakannya terlebih dahulu ya. Ini dia bunyi surah An-Nasr, kalimat beserta artinya. Ustazah bacakan, teman-teman menyimak dan sambil menirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. Nah, demikian teman-teman, bunyi beserta asal muasal dari surah An-Nasr. Nah, lanjut nanti ke poin selanjutnya ya. Teman-teman, setelah kita membaca surat An-Nasr tadi, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu belajar menulis huruf hijaiyah sambung dalam Quran surat An-Nasr ayat surat ke-110. Sambil dibuka buku halaman 5-nya ya. Dibuka buku PAI halaman 5. Nah, di situ poin C, kita akan belajar tentang menulis huruf hijaiyah sambung dalam surat An-Nasr surat ke-110. Nah, sudah saya tulis di sini seperti yang ada di buku. Yang pertama, dimulai dari bunyi basmalah dulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa dari tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini yang paling atas itu huruf hijaiyahnya sudah bersambung. Sekarang kita pisahkan dulu ya. Kita pisahkan dulu dari Bismi. Ya, kita lihat dulu. Bismi, sambil menyimak di buku PAI halaman 5. Bismi ini bisa kita lihat hurufnya ada apa aja teman-teman? Ada pertama ba, iya huruf ba. Terus yang di bawahnya huruf ba. Terus sampingnya ba huruf apa itu? Bis. Berapa ini? Sin. Ya, dipisah ya. Dipisah. Sin. Nah, bis. Mi. Setelah sin berarti mim. Ya, mim. Nah, jadi dari kata bismi ini ada 3 huruf hijaiyah jika dipisah. Ba, sin, dan mim. Selanjutnya sudah kasih contoh lagi kata yang kedua, yaitu kata lah ya, kata Allah. Bismillah. Nah, dari kata ini, kata Allah ini, itu ada berapa huruf hijaiyah? Yang pertama, huruf apa ini? Huruf alif. Ya, huruf alif. Lalu setelahnya alif, huruf lam. Nah, setelahnya lam, apa lagi? Lam lagi. Ya. Terus yang terakhir huruf ha. Nah, jadi kata Allah ini
Bismillah, kota yang kedua itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Kotak selanjutnya bisa diisi teman-teman ya. Terus sekarang kebalikan, kalau tadi dari huruf sambung dipisahkan, sekarang belajar huruf yang terpisah dari surat An-Nasr menjadi sambung karena kita belajar huruf hijaiyah sambung. Pertama ada huruf alif, ada huruf dzal, dan yang terakhir ada huruf alif lagi. Sesuai dengan surat An-Nasr ayat pertama, bunyinya apa teman-teman? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata pertama terdiri dari huruf dari kata idza. Idza jaa, dan-nya panjang. Berarti kalau disambung gimana itu? Ida. Nah, da ini bisa nggak ya disambung sama alif di belakangnya? Iya, nggak bisa ya. Dan nggak bisa disambung dengan huruf alif karena alif juga tidak bisa gandeng siapa. Jadi gini. Nah, ida, tapi dibaca panjang karena alifnya tidak berharokat. Ida. Lanjut kata selanjutnya yaitu ja. Sebelum buka ayatnya Quran surat An-Nasr, ja, jim. Jim kalau disambung sama alif bisa nggak? Iya bisa. Ya, seperti di surat ya. Nantinya seperti ini. Jimnya, ekornya jadi putus, jadi pendek, cuma kepalanya aja. Titiknya jadi di bawah. Ida, ja. Idza jaa. Lanjut nanti kata selanjutnya disambung lagi juga. Nun, shad, sama ro. Jika disambung gimana? Kayak yang di surat sambil dilihat. Nash. Nun disambung dengan shad. Disambung sama ro. Ini bisa disambung ya. Nah, disambung. Nun, ini, shad, ra, nash, ru. Nah, kelihatan ya, jelas ya. Nah, lanjut nanti kotak selanjutnya bisa diisi teman-teman ya sambil dibuka bacaan surat An-Nasr-nya. Nah, itu nanti untuk kotak sampai kotak terakhir nanti bisa dikerjakan buat latihan, tidak perlu difotokan tapi buat latihan teman-teman di rumah. Begitu ya. Terus lanjut nanti ke materi selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu poin D, dibuka bukunya halaman 6. Nah, di situ tertulis tips menghafal surat An-Nasr surat ke-110. Apa aja di situ? Sambil dibaca. Ya, jadi biar kita bisa menghafalkan surat An-Nasr itu yang pertama adalah 1. Niat ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, yakin dengan sepenuh hati bisa menghafalkannya. Jadi kalau mau menghafalkan harus punya modal, yakin dulu aku pasti bisa menghafalkan. Yang ketiga, menghafal dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau menghafal jangan setengah-setengah, jangan disambi main, jangan disambi sepedaan, tapi sungguh-sungguh dulu ya, punya semangat dan sungguh-sungguh. Yang keempat, membaca ayat per ayat surah An-Nasr berulang-ulang. Ayat pertama dibaca 3 kali, ayat kedua dibaca 3 kali, jadi dibaca berulang-ulang tiap ayat. Yang kelima, menghafal ayat per ayat hingga lancar. Jadi menghafalkannya satu ayat dulu dilancarkan, baru lanjut ke ayat selanjutnya. Oke? Terus yang keenam, melanjutkan ke ayat berikutnya kalau ayat sebelumnya sudah hafal. Terus yang ketujuh, mengulangi hafalan ayat pertama dan ayat berikutnya hingga lancar. Pokoknya diulang-ulang terus biar sampai hafal, biar tidak ada yang salah lagi. Terus yang kedelapan, mengulangi hafalan seluruh ayat hingga lancar. Tadi kita menghafalkannya per ayat.
Terus sekarang kalau setiap ayat sudah hafal, diurutkan semuanya diulangi. Terus yang terakhir, mengulangi hafalan bersama teman. Jadi kalau pengen hafalan, ajak temennya biar ada semangatnya, biar sama-sama bisa saling menghafalkan. Begitu ya teman-teman tipsnya sesuai apa yang ada di buku di sini. Bisa dicoba di rumah bersama teman ataupun bersama keluarga. Lanjut. Materi selanjutnya yaitu tentang kandungan surah An-Nasr surat ke-110. Surah An-Nasr surat ke-110 itu menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Ini sesuai seperti peristiwa saat Fathu Mekah ya. Saat peristiwa Fathu Mekah itu banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk bertobat terus masuk ke Islam. Nah, disitulah kemenangan dan pertolongan Allah itu ada. Ketika kita mendapatkan pertolongan dan kemenangan, kita juga harus bertasbih dan memuji Allah. Jadi bukan hanya kita mendapatkan kesedihan atau cobaan saja ya ketika kita mengingat Allah, tapi juga ketika kita mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan, kita pun juga harus bertasbih dan memuji Allah. Surah An-Nasr juga memerintahkan Rasulullah untuk meminta ampunan kepada Allah untuk dirinya, untuk Nabi Muhammad dan juga untuk orang-orang yang beriman. Karena Allah itu Maha Penerima Taubat dan Allah itu Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Begitu. Jadi kita tahu ya, dari kandungan surat An-Nasr tersebut kita bisa ambil pelajarannya. Pelajaran tersebut ada 3 hal. Yang pertama yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ada untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah itu Maha Pengampun ya. Sehingga jika kita berbuat kesalahan, maka kita harus minta maaf, kita harus bertobat. Terus yang ketiga, ketika kita mendapatkan kegembiraan, kita mendapatkan kemenangan, maka kita juga mengingat Allah dengan cara bertasbih dan memuji Allah. Apa teman-teman kalau kita mendapatkan kegembiraan, memuji Allahnya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Itu kalimat-kalimat syukur dan kalimat-kalimat pujian kepada Allah ketika kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan kegembiraan dan pertolongan. Lalu ketika kita berbuat kesalahan, kita bertobat. Apa bacaannya? Istighfar, astagfirullahalazim, dan juga berdoa minta ampunan kepada Allah karena Allah itu Maha Penerima Taubat. Ada 3 ya tadi ya, pertolongan Allah itu ada. Yang kedua, ketika kita mendapatkan kemenangan atau pertolongan, kita bertasbih. Yang ketiga yaitu ketika kita berbuat kesalahan, maka kita harus bertobat. Nah, sebagai orang muslim, sebagai anak yang soleh-solihah, kita bisa menerapkan 3 hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi selalu mengingat Allah, selalu bertasbih memuji Allah, dan selalu istighfar ketika kita melakukan kesalahan. Semoga kita sebagai umat muslim, kita bisa mengimplementasikan, kita bisa menerapkan kandungan surat An-Nasr tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan dan senantiasa memberi rahmat kepada kita semua. Materi kali ini tentang bacaan surat An-Nasr, kita sudah menulis huruf hijaiyah, yang kedua kita sudah menghafal, yang ketiga tadi kita sudah tahu tentang kandungan surah An-Nasr. Maka materinya selesai dan bisa kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Kurang lebihnya Ustazah Dina mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.